Menurut kalian, di dalam negosiasi, siapa yang memiliki lebih banyak kontrol? Dia yang berbicara atau dia yang mendengarkan? Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Jessica Aulia, Business Consultant. Hari ini kita akan membahas seni negosiasi, teknik menangkap lawan secara elegan. Kalian ingin diuntungkan dalam negosiasi? Caranya gampang, dengan menerapkan ilusi kontrol terhadap lawan Anda. Lalu, apa sih itu ilusi kontrol? Yaitu di mana seseorang merasa memiliki kuasa dan kontrol, padahal tidak. Lalu, bagaimana sih cara yang melakukan ilusi kontrol? Simple sekali, dengan bertanya. Bertanya dengan unsur apa dan bagaimana. Kenapa apa dan bagaimana? Karena orang-orang menyukai pertanyaan ini. Dengan pertanyaan apa dan bagaimana akan membuat seolah kita menghargai lawan bicara kita, yang akhirnya mereka akan merasa pintar dan menjelaskan apa dan bagaimana, dan itu akan menjadi keunggulan kita. Sebaliknya, jika bertanya kenapa, itu akan memicu sifat sensitif lawan bicara kita, karena saat kita tidak tanya kenapa, mereka akan merasa dituduh dan merasa dipertanyakan. Contohnya, jika kita bertanya ke klien, kenapa sih Bapak meminta kirim barangnya 4 minggu lagi? Pertanyaan itu akan membuat lawan bicara kita merasa dicurigai dan merasa dipertanyakan. Sebaliknya, jika kita bertanya, ada apa sih Pak 4 minggu lagi? Dia akan membalas, mungkin dia baru bisa melunasi produknya selama 4 minggu itu, atau mungkin baru minggu keempat itu produknya akan dipakai, atau alasan lain. Selanjutnya, kita akan membahas empati untuk mengontrol lawan bicara kita. Dengan begitu, kita akan memaksa lawan bicara kita untuk berempati dengan kita. Kenapa? Karena terkadang ada beberapa yang diminta lawan bicara kita, tetapi kita tidak dapat menyanggupi. Sehingga lawan bicara kita akan memaksa tanpa mau melihat kondisi kita. Caranya simple, dengan bertanya, gimana cara melakukannya itu, Pak? Contohnya saya punya klien. Kebetulan dia seorang EO. Meski belum EO yang sangat terkenal, tapi banyak sekali yang menggunakan jasanya. Lalu pada suatu hari ketika dia sedang konsultasi sama saya tanyakan dong mas, ini kenapa laporan marah semua? Lalu dia pun menjelaskan bahwa beberapa minggu terakhir dia dapat klien sangat besar di Jakarta, sebuah diskotik yang sangat terkenal. Dan mereka meminta klien saya untuk menjadi EO di beberapa event mereka. Dan dia sudah mengerjakan sekitar 5 project atau 5 event bulan itu. Tetapi dia belum menerima bayaran sama sekali. Katanya sih akan dilunasi di awal bulan depan. Tetapi di project ke-6, dia mulai merasa tidak sanggup karena kapitalnya sudah habis. Dan akhirnya dia konsultasi dengan saya. Lalu saya bilang ke dia, udah telepon aja, bilang sama mereka gimana caranya saya mengerjakan proyek itu pak. Lalu klien saya itu panik. Dia bilang, pak saya nggak berani pak, nanti kalau malah di cancel uang saya nggak balik full gimana pak. Lalu saya bilang, udah jangan khawatir, intinya kamu ngomong gitu aja ke mereka akan berpikir 2 kali untuk melihat kondisimu lagi. Setelah beberapa saat saya untuk meyakinkan dia, akhirnya dia berani. Dia pun telepon tempat itu. Dia bilang, Pak, mohon maaf, gimana caranya saya mengerjakan proyek ini, Pak? Saya udah kehabisan kapital. Lalu mereka pun merespon, iya, Kak, saya tahu sulit untuk mengerjakan proyek ini. Sebelumnya saya minta maaf, belum bisa membayar proyek sebelumnya, karena kebetulan pihak kita juga sedang ada trouble, Kak. Mungkin kami bisa bayar dulu setengahnya. Lalu bulan depan kami lunasi sisanya. Gimana, Kak? Nah, dari sini kita dapat melihat respon mereka, bahwa sebenarnya mereka ini memang kasihan terhadap klien kita. Namun, mereka juga malu karena mereka tidak profesional, tidak terorganisir, dan memiliki SOP yang tidak jelas. Sehingga problem inilah yang membuat mereka tidak memanusiakan klien kita. Dan dengan memainkan empati lawan bicara kita, akhirnya mereka pun sadar bahwa klien kita juga perlu dimanusiakan. Selain memainkan empati, pertanyaan
Gimana caranya saya melakukan itu, Pak? Akan menuntun pola pikir lawan bicara kita. Biasanya, kalau saya menggunakan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, gimana saya melakukannya itu, Pak? Yang kedua, apa yang terjadi jika saya melakukan itu, Pak? Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Sebenarnya, dari 3 pertanyaan itu memiliki maksud dan arti yang sama, tetapi akan membuat 3 efek yang berbeda. Bedanya, jika mereka ditanya 3 pertanyaan tadi dalam suatu masalah, akan menghasilkan 3 sudut pandang yang berbeda. Dan akhirnya, mereka akan memberikan informasi yang dapat kalian gunakan. Selain itu, pertanyaan apa dan bagaimana dapat digunakan untuk berbagai macam situasi. Contohnya seperti kita deal dengan klien. Gimana kelanjutan proyek ini, Pak? Nah, gimana kita melihat apakah Bapak itu serius atau tidak? Atau cuma mencari konsultasi gratis? Gimana pengalaman Bapak sebelumnya dengan konsultasi lain? Apakah Bapak pernah terjun di bidang ini? Dan sebagainya. Intinya seperti itu. Sekarang giliran Anda, saya Jessica Aulia, Your Business Consultant. Sampai jumpa di edukasi lainnya.